Ternyata saat itu Farel pergi meninggalkan Clara hanya untuk mencuci tangan dan mencuci muka. Setelah itu Farel kembali duduk di dekat Clara sambil menatapnya. "Ada apa sayang? Kenapa kamu melihatku seperti itu?" kata Farel kepada Clara yang sedang menatapnya penuh tanda tanya. "Aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Pasti sesuatu telah terjadi padamu, iya kan?" jawab Clara. Farel tersenyum lalu membelai rambut Clara. "Apa maksudmu sayang? Terjadi sesuatu bagaimana? Aku baik-baik saja. Kamu bisa lihat sendiri kan, aku baik-baik saja," kata Farel. Clara kemudian meraih tangan Farel. "Jika kamu baik-baik saja dan tidak terjadi sesuatu padamu, bisakah kamu jelaskan apa yang terjadi dengan luka di tanganmu ini?" kata Clara. Di saat itu Farel juga melihat tangannya yang terluka. Farel berusaha untuk mencari jawaban agar Clara tidak mengkhawatirkannya. "Sayang, ini bukan luka apa-apa. Tadi aku hanya terjatuh dan tanganku terluka sedikit, itu saja. Jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku ya," jawab Farel. Clara tidak percaya begitu saja kepada Farel. "Tidak, aku tidak yakin dengan jawabanmu. Pasti saat ini kamu sedang berbohong padaku kan? Sayang, aku mohon, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Apa yang sudah kamu lakukan di luar sana?" kata Clara. Farel kemudian menarik nafas panjang, lalu kembali menatap Clara yang sedang menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Farel lalu berkata, "Baiklah sayang, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Jadi, sebenarnya ceritanya seperti ini. Tadi, saat aku di sini bersama dengan ibu, aku mendapatkan telepon bahwa orang yang telah sengaja menabrakmu telah ditemukan. Setelah itu, aku langsung ke sana untuk melihatnya. Karena aku sangat tidak sabar untuk bertemu dengannya, sayang." Clara mengerutkan keningnya. "Sudah ditemukan? Maksudmu, polisi sudah menangkapnya?" kata Clara. Farel menggelengkan kepala sambil terus membelai wajah Clara. "Tidak sayang, bukan polisi yang menemukannya." Clara semakin tidak mengerti dengan perkataan Farel. "Jika bukan polisi, lalu siapa yang kamu maksud?" kata Clara. Farel menggenggam tangan Clara dengan sangat kuat. "Sayang, di saat para dokter sedang memeriksa keadaanmu, aku meminta tolong kepada anak buahku untuk mencari orang itu. Orang yang dengan sengaja menabrakmu," jawab Farel. Tanpa terasa air mata Clara menetes. "Anak buah? Kenapa harus anak buah, sayang? Kenapa bukan polisi? Kenapa bukan polisi yang menemukannya?" Farel menatap Clara begitu dalam. "Tidak sayang, polisi punya caranya sendiri, dan aku punya caraku sendiri untuk memberi hukuman kepada orang itu yang telah sengaja menabrakmu. Karena aku yakin dia benar-benar sengaja menabrakmu, dan itu terbukti sayang. Tadi aku menemuinya, dan ia mengatakan yang sebenarnya."
Clara tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan kepada Farel. Tetapi siapa orang yang telah sengaja melakukan itu padaku, sayang? Farel kembali menatap Clara sambil terus membelainya. Sementara tangannya yang satu terus menggenggam tangan Clara. Orang itu adalah Kevin, sayang. Sebenarnya dia ingin menabrakku. Tetapi karena saat itu keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan itu padaku. Maka dia mengalihkan targetnya padamu. Clara tampak begitu terkejut mendengar nama Kevin. Kevin? Aku tidak menyangka Kevin yang sudah melakukan ini padaku, kata Clara. Iya sayang, dialah yang telah melakukan ini padamu. Tetapi kamu tidak perlu khawatir sayang. Anak itu sudah kuberi pelajaran. Wajah Clara memerah. Pelajaran apa sayang? Pelajaran apa yang kamu maksud? Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Kata Clara. Kamu tidak perlu merasa khawatir sayang. Aku hanya memberi sedikit pelajaran padanya. Tetapi dia tidak apa-apa sayang. Dia baik-baik saja. Saat ini dia sudah berada di dalam kantor polisi, jawab Farel. Clara semakin menangis mendengar jawaban Farel. Farel kemudian berusaha untuk menjelaskan kepada Clara bahwa apapun yang dia lakukan itu demi Clara. Sayang, aku minta maaf jika menurutmu aku telah salah melakukan tindakan ini. Tetapi sungguh, aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu. Aku tidak terima jika ada orang menyakitimu, apalagi dia melakukannya dengan sengaja. Clara hanya mengangguk pelan sambil terus menangis. Farel kemudian memeluknya agar Clara tak lagi memikirkan Kevin. Saat malam hari tiba, dokter datang untuk memeriksa kondisi Clara. Saat itu kondisi Clara sudah membaik. Karena kondisi istri bapak sudah normal, maka kita bisa melakukan operasi besok. Jadi, malam ini istri bapak harus berpuasa, kata dokter itu. Farel tampak senang mendengar perkataan dokter itu. Syukurlah dokter. Baiklah dokter, terima kasih banyak dokter atas semua bantuannya, jawab Farel. Dokter itu kembali tersenyum kepada Clara. Ibu harus siap ya untuk menjalani operasi besok. Clara kemudian berkata, tetapi dokter, apakah operasi akan dilakukan pada kakiku? Maksudku, apakah kakiku akan... Clara tidak sanggup untuk melanjutkan perkataannya, tetapi dokter itu sepertinya mengerti apa yang dimaksud oleh Clara. Tidak ibu, kita hanya akan memasang pen pada kaki ibu. Jadi ibu tidak perlu merasa khawatir ya. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Ibu harus tetap tenang dan berdoa, kata dokter itu menenangkan Clara. Farel pun berusaha untuk menenangkan Clara. Sayang, apa yang dikatakan oleh dokter itu benar. Tolong jangan berpikir yang tidak-tidak ya sayang. Semua pasti akan baik-baik saja. Ini semua demi kamu, supaya kamu bisa kembali berjalan. Setelah mengatakan itu, Farel kemudian mengecup kening Clara. Clara pun mengangguk pelan. Setelah itu dokter berpamitan kepada mereka dan keesokan harinya operasi Clara pun dilakukan. Farel dan ibu Clara tampak begitu gelisah menunggu operasi Clara sampai selesai. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya operasi Clara telah selesai. Farel dan ibu Clara tampak senang melihat Clara yang sudah sadarkan diri. Setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya Clara diperbolehkan untuk pulang oleh dokter.
Saat itu, Clara belum bisa berjalan, tetapi perawatan bisa dilakukan di rumah. Farel begitu khawatir dengan keadaan Clara. Farel sampai rela tidak pergi bekerja, hanya untuk menemani Clara di setiap waktunya. Tak pernah sedikit pun Farel pergi jauh meninggalkan Clara. "Sayang, aku minta maaf ya," kata Clara kepada Farel. Farel yang saat itu memeluknya di atas tempat tidur mereka berkata, "Meminta maaf kenapa sayang?" Masih dipeluk oleh Farel, Clara berkata, "Karena keadaanku seperti ini, aku tidak bisa melayanimu. Maksudku, aku tidak bisa menjalani tugasku sebagai istrimu." Mendengar jawaban Clara, Farel tertawa. "Ya Tuhan sayang, apa yang kamu pikirkan? Bisa-bisanya kamu berpikir seperti itu di saat sakit begini." Clara tersenyum. "Tentu saja aku berpikir seperti itu, karena..." Clara tidak menyelesaikan perkataannya. Farel kemudian mencium pipi Clara dengan gemas. "Karena apa sayang? Memangnya aku ini suami tidak tahu diri? Masa istri dalam keadaan sakit seperti ini harus tetap dilayani?" jawab Farel. Clara hanya terdiam. Farel kembali berkata, "Sayang, nanti ketika kamu sudah bisa berjalan dan kesehatanmu sudah benar-benar pulih, kita bisa melakukannya lagi setiap hari. Bahkan kalau bisa setiap waktu. Itu juga jika kamu sanggup." Clara tersenyum lalu menepuk lengan Farel yang masih memeluknya erat. "Sayang, apa-apaan sih? Memangnya kamu juga sanggup setiap hari setiap waktu?" kata Clara. Farel kemudian menatap Clara. "Kenapa tidak sayang? Apakah kamu meragukan kemampuanku?" Clara semakin tertawa mendengar jawaban Farel. Farel yang merasa semakin gemas dengan istrinya itu, kemudian mencium seluruh wajah Clara. "Sayang, apa-apaan sih?" kata Clara. Tetapi Farel tidak menghiraukan perkataan Clara. Dia terus saja menghujani ciuman pada wajah Clara. Karena kesal dengan apa yang dilakukan Farel, akhirnya Clara membalas Farel dengan menggigit bibir Farel. "Au, sayang," kata Farel. Clara kemudian tertawa. Setelah itu Farel memegang wajah Clara, lalu mencium bibirnya. Farel mencium bibir Clara dengan sangat lembut. Clara yang merasakan sensasi itu kemudian membalas ciuman Farel. Akhirnya sepasang suami istri itu saling berciuman sangat mesra. Setelah beberapa hari mereka tak melakukan hal itu.